Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya udah mau di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Semoga tujuan di 2021 yang belum tercapai akan tercapai di tahun depan, di tahun 2022. Amin. Seperti biasa, untuk kali ini aku akan membuat video budgeting Desember. Mohon maaf banget, lagi-lagi budgetingnya telat karena ada beberapa hal yang buat aku telat bikin videonya gitu. Nah di sini aku kumpulin semua alat tempur aku. Alat tempur buat bikin budgeting. Nah ini aku ganti ya dompetnya pakai dompet Bluedroo kayak gini. Dompetnya tadi itu dapat dari kondangan. Nah di sini aku udah buat dengan isinya gitu. Jadi di sini aku akan menjelaskan saja, tidak dengan prakteknya. Nah, di sini saya tulis budget Desember. Terus seperti biasa di halaman sebelahnya itu aku pakai kata-kata yang akan mengingatkan aku gitu ya. Lagi-lagi di bulan ini aku membuat motivasi tentang menghindari riba, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit aku udah mulai mengurangi riba, udah mulai aku lunasin. Seperti kartu kredit udah aku mau tutup kemarin, alhamdulillah ada rezeki lebih jadi bisa bayar cicilan kartu kredit. Teman-teman, aku juga lupa bilang kalau aku itu sebenarnya punya kartu kredit sebelumnya. Nah aku udah mau insyaf jadi aku udah mau berhenti menggunakan kartu kredit karena menurut aku sangat gimana ya, tidak efektif atau gimana, memancing sifat konsumtif aku gitu. Jadi aku putusin buat ngelunasin dan akan ditutup kayak gitu. Jadi aku usahain kalau beli apapun akan aku pakai dengan uang tunai atau cash gitu ya. Jadi aku nggak akan buat pay letter gitu. Nah di sini aku hias dulu seperti biasa, dihias biar cantik pakai stiker-stiker kayak gitu. Mudah-mudahan di tahun 2021 di penghujung tahun ini aku benar-benar bebas dari apa yang namanya riba, amin. Dan aku ingin fokus untuk nabung buat beli rumah cash, dan kebetulan aku mau jual rumah yang sekarang buat kelunasin hutang-hutang riba aku, dan sisanya aku tabung buat beli rumah cash. Nah di sini amin dulu ya yang tadi. Di sini aku udah tulis saving, living sama playing. Itu persenannya sih sekarang berbeda. Jadi persenannya berbeda kan, bulan kemarin 30, 50 sama 20%. Kalau sekarang si tabungannya lebih sedikit dan livingnya lebih banyak, jadi 70%, karena di bulan-bulan kemarin aku masih menggunakan pay letter, jadi nggak aku masukin ke budget gitu kan, itu udah masuk ke hutang ya, jadi kebutuhan wajib atau pengeluaran wajib yang udah dikeluarkan, kebutuhan wajib yang harus dikeluarkan gitu. Jadi untuk listrik mama, PDAM itu biasanya aku pakai pay letter gitu. Dan itu beneran, kalau menurut aku udah stop, jangan pakai pay letter, mending beli cash aja biar tenang gitu. Jadi gajian juga kita menerima gaji utuh, uangnya utuh, nggak berkurang gitu. Jadi nggak cuma terima lalu kasih gitu tapi bener-bener keterima uangnya gitu semua. Di sini untuk saving aku simpan 15% dari 3 juta. Untuk living itu 70%. Aku bagi dua kategori, kebutuhan tetap dan kebutuhan tidak tetap. Untuk playing ini aku kasih budget 12,5%. Ini aku bagi dua bagian. Untuk holiday itu untuk main sama anak, sama suami, intinya buat main aja. Mungkin setiap hari minggu kan
perlu main juga ya, quality time sama anak. Dan yang satunya itu belanja kebutuhan yang diperluin sama aku atau anak atau suami. Misal kalau buat beli baju, buat beli sendal kalau misalkan ada yang rusak, kayak gitu sih. Nah, untuk kebutuhan tetap itu seperti biasa, pampers anak gitu kan, anak aku masih pakai pampers. Beli susu juga, susu formula. Belanja bulanan aku budgetin 100.000 aja, soalnya buat cukup beli beras aja yang 5 kilo gitu ya, 5 kilo, karena aku kan jarang masak di rumah, jadi aku beli berasnya aja cuma 5 kilo karena jarang makannya juga, jarang masak di rumah. Tapi kalau buat menghemat sih harusnya aku masak di rumah. Dan ada belanja mingguan, listrik mama ya, listrik mertua, listrik di rumah, PDAM. Kalau PDAM sih aku masukin ke yang tidak tetap ya, karena kan pengeluarannya enggak menentu gitu kan, kadang naik kadang turun. Untuk yang tidak tetap itu ada bekal ayah, karena bekal kerja ya, jadi bekal kerja aku sama suami itu kan, kalau suami nggak tahu tuh kerjanya minggunya libur atau enggaknya, jadi belum tentu libur atau enggak, jadi aku budgetin 3 dalam 1 bulan. Kalau aku udah pasti aku harus libur, jadi nggak ada lembur gitu kan kalau aku. Jadi aku kurangin beberapa hari ya, sesuai jumlah minggunya di bulan itu. Untuk PDAM aku budgetin 75 di situ. Transportasi juga aku masukin ke yang tidak tetap, karena kan tidak tahu di bulan ini kita mau main kemana, kan membutuhin bensin yang lumayan gitu ya. Takutnya kan yang budgetnya harusnya pas, ini malah lebih, jadi aku budgetin di tidak tetap. Jadi aku budgetin 100.000. Kadang ini juga sih suka sisa 100.000 juga. Terus ada untuk kuota juga aku masukin ke kebutuhan tidak tetap, jadi kuotanya 2 buat aku sama suami. Nah, jadi itu sih pengeluaran di bulan ini. Harapan aku di penghujung tahun ini sih sebenarnya benar-benar aku pengen bebas dari namanya hutang atau namanya riba. Jadi benar-benar udah pendapatan aku itu sama pendapatan suami real gitu, real, nggak ada yang harus dipotong karena riba. Jadi aku pengen yang harus dipotong itu ya karena tabungan. Jadi aku pengen di tahun depan ini benar-benar bebas, jadi sehat secara finansial, meskipun pas-pasan tapi sehat gitu, nggak ada hutang, nggak ada apa, jadi finansial aku tuh benar-benar aktual gitu. Si uang yang misalkan uang aku dapat 5 juta ya udah ya keterimanya 5 juta gitu, nggak kan kayak sekarang masih cicil ke bank juga, jadi setiap gajian belum aja kita narik kan udah dipotong ya, udah auto debit ya. Jadi aku pengen di tahun depan aku bener-bener megang pendapatan aku sama suami itu utuh dulu gitu, utuh. Jadi selanjutnya kita bagi-bagi ke budget kebutuhan bulanannya, misalkan buat pengasuh Japran, untuk kebutuhan Japran gitu. Jadi nggak bener-bener nggak kepotong hutang gitu, nggak kepotong cicilan. Jadi bener-bener aku tuh bener-bener pengen bebas banget dari hutang, serius ini, sampai aku solawatin gitu ya, supaya cepet bebas dari riba kayak gitu. Jadi kayak gitu, malah curhat ya, semoga nggak mengalami lah kalian Maya, jangan kayak aku. Terima kasih untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka tolong tekan like-nya. Kalau ada kritik dan saran silahkan di komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, dan kalau bermanfaat boleh di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.